شهر الربيع وافانا أقبل علينا هنانا في أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada jamaah sekalian, memutolaah kitab Maraqil Ubudiyah. Dalam pertemuan ini kita akan bahas dengan tema sifat khususiyahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, di antara keutamaan sifat khususiyahnya Nabi Muhammad SAW setidaknya ada 10. Yang pertama, sifat khususiyahnya Nabiullah Muhammad SAW adalah lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Sifat khususiyahnya Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah beliau sepanjang hidupnya tidak pernah yang namanya mimpi basah. Ini sifat khususiyah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat khusus. Kemudian yang kedua, sifat khususiyahnya Nabiullah Muhammad SAW adalah wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Sifat khususiyahnya Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah beliau tidak pernah yang namanya menguap sepanjang beliau hidup. Seumur hidup beliau tidak pernah yang namanya menguap. Bayangkan kalau kita sehari berapa kali kita menguap para jamaah. Tentu karena Nabi pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau diberi sifat khusus oleh Allah sehingga tidak pernah yang namanya menguap. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat khususnya Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah minhu tawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Minhu tawabu falam tahrub, ini sifat khususnya yang ketiga Nabi Muhammad SAW adalah minhu tawabu falam tahrub. Binatang di seluruh dunia kalau seandainya pun berkumpul, yang jinak maupun yang buas, ketika Nabi datang semua binatang pasti akan tertunduk. Di sini sifat khususnya yang tidak dimiliki oleh seseorang adalah Nabi Muhammad sangat berwibawa, sampai seluruh binatang yang buas maupun yang jinak pun mereka semuanya
tertunduk ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sifat khususiyah yang keempat yang dimiliki Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang beliau hidup tidak pernah yang namanya dihinggapi oleh seekor lalat. Jadi beliau ini tidak pernah dihinggapi seekor lalat para jamaah. Bayangkan kalau kita para jamaah di dekat tempat makanan atau tempat-tempat yang kotor, berapa ratus atau berapa puluh yang menghinggapi tubuh kita. Inilah bedanya Nabi Muhammad SAW dengan manusia biasa, karena sifat khususnya ini hanya dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian yang kelima para jamaah, sifat khususnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang kelima, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW, jarak pandang beliau ini bisa sampai 360 derajat para jamaah, bisa memandang sesuatu yang ada di depan beliau. Jadi di depan beliau bisa melihat para jamaah, di samping kanan, di samping kiri, bahkan para jamaah di belakang beliau bisa melihat dan tampak jelas para jamaah, sehingga jarak pandang beliau sampai 360 derajat dan jelas tanpa ada perbedaan apapun. Kemudian yang keenam para jamaah, sifat khususnya yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah wala yura asru baulin minhu fi alami. Air seninya tak terlihat atau tak tercium bekasnya para jamaah. Bahkan dulu konon cerita ada sahabat yang penasaran kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Ini ada sahabat yang ingin tahu seperti apa bekas kencing beliau itu. Ada sahabat yang mengikuti pada zaman dahulu para jamaah. Ketika beliau kencing diikuti, penasaran seperti apa bekasnya air kencing beliau. Setelah selesai Nabi Muhammad SAW selesai daripada baul atau kencing, kemudian selang berapa menit datang para sahabat yang ingin membuktikan seperti apa bekas kencing beliau. Setelah dicari-cari tidak ada bekasnya para jamaah, apalagi baunya para jamaah, tidak tercium bekasnya. Subhanallah para jamaah, ini sifat khususnya yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sifat khususnya yang ketujuh para jamaah yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW, wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat. Hatinya tak pernah tidur walau matanya terpejam. Beliau ketika tidur para jamaah, mata beliau terpejam, lam yanam wal 'ainu qad na'asat.
wa qalbuhu lam yanam jamaah, hatinya tidak tidur berjamaah. Meskipun mata beliau terpejam. Sungguh luar biasa para jamaah. Beliau tertidur namun hati beliau li dzikrillah, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat khususnya yang berikutnya, yang ke-8, wala yura zilluhu fi syamsi zul fitani. Ketika terik pun beliau tidak tampak bayangannya para jamaah. Bahkan diabadikan di dalam syair Mahalul Qiyam itu ada redaksi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Beliau ini adalah cahaya di atas cahaya. Ketika berjalan di tengah gurun pasir yang begitu terik, beliau berjalan tidak memiliki bayang-bayang para jemaah. Coba kita, jangankan sinar matahari, sinar lampu yang redup pun kita punya bayang-bayang para jemaah. Inilah yang membedakan kita orang biasa dengan orang yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, katsfahu qad alata qauman iza jalasu. Sifat khususnya yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang ke-9 adalah katsfahu qad alata qauman iza jalasu. Pundaknya paling tinggi saat duduk bersama-sama. Ketika Nabi Muhammad duduk dengan orang yang pendek, beliau selalu di atasnya. Manakala Nabi Muhammad SAW duduk bersama orang-orang yang tinggi besar badannya, Nabi Muhammad selalu tinggi pundaknya para jamaah. Inilah kehebatan luar biasanya Nabi Muhammad SAW memiliki sifat khususnya yang tidak dimiliki oleh siapapun. Yang terakhir, yang ke-10 para jamaah, sifat khususnya yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, indal wilatati sif ya zabi mukhtatini. Nabi Muhammad SAW telah terkhitan saat beliau dilahirkan para jamaah. Jadi tidak ada yang namanya Nabi Muhammad SAW khitan, itu tidak ada, karena beliau sudah terkhitan saat beliau lahir di dunia ini para jamaah. Inilah para jamaah sifat khususnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari 10 sifat khususnya ini banyak sekali faedah manfaatnya para jamaah. Lanjutan daripada syair ini, hadhil khasa'is, sifat khususnya ini fahfazha, hafalkanlah. Jadi ini ada pesan dari mu'allif, sifat khususnya ini hendaknya dihafalkan. Apa manfaatnya? Takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani wa min mihani. Takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani wa min mihani. Takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani. Khasiatnya, maka engkau akan selamat dari jahatnya api, engkau akan selamat
dari jahatnya pencuri dan akan selamat dari bencana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin selamat dari jahatnya api, dari para pencuri dan dari bencana, maka hafalkanlah 10 sifat khususiyah ini. Insya Allah Allah akan memberikan keselamatan, Allah akan memberkahi bagi orang yang hafal. Syair ini disusun oleh seorang ulama dalam ilmu arud yang namanya Bahar Rasyid, mustaf'ilun fa'ilun. Bisa dicontohkan dalam sebuah sholawat, Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau diterapkan, kalau diaplikasikan dalam syair tadi, bunyinya seperti ini. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani minhu tawabu falam tarub wa ma waqa'at dubabatun abatan fi jismil hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura zilluhu fi syamsi dhu fitani kasfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya zabi muhtadini. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.